Oke, halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, jadi pada video ini kita atau saya akan membahas terkait dua konsep di Laravel yang bernama model dan migration. Oke, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya itu kita sudah bersama-sama mencoba menggunakan sebuah fitur di Laravel yang bernama Query Builder, di mana fitur ini seperti yang kita sudah coba itu berfungsi untuk bagaimana Laravel bisa berinteraksi dengan database ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan insert, update, delete, select data yang ada di database atau dengan database ya melalui framework Laravel yang kita gunakan. Nah, seperti yang terlihat di dalam website Laravel ini, jadi sebenarnya Laravel itu memiliki tiga mekanisme gitu ya untuk bisa berinteraksi dengan database ya menggunakan SQL Row, kemudian menggunakan Query Builder ini yang sudah kita pelajari kemarin ya, yang sudah kita kalian coba juga. Kemudian dan yang terakhir itu menggunakan sebuah fitur yang namanya Eloquent ORM gitu ya. Jadi Object Relational Mapper. Nah, jadi yang akan kita pelajari mulai dari video ini dan seterusnya, kita akan belajar menggunakan fitur yang ketiga ini. Dan harapannya bisa lebih mempermudah daripada penggunaan Query Builder sebelumnya. Nah, kemudian apa kaitannya antara Eloquent ORM ini dengan dua konsep yang akan kita bahas pada video ini? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita bersama-sama di video ini akan belajar menggunakan konsep model dan juga konsep migration. Nah, kita coba lihat di definisi eloquent ya. Nah, di definisi eloquent di sini bisa kalian baca. Jadi eloquent itu apa? Eloquent itu adalah sebuah objek relational mapper yang ada di dalam Laravel gitu ya. Yang tujuannya adalah bagaimana bisa memudahkan gitu ya berinteraksi dengan database yang kita miliki. Nah, di mana di setiap pada saat kita menggunakan Eloquent gitu ya, di setiap database yang ada ya, itu nanti tabelnya akan kita atau akan memiliki corresponding model yang akan digunakan nanti oleh Laravel untuk berinteraksi dengan tabel tersebut. Jadi secara sederhana konsepnya adalah Laravel itu nanti akan berinteraksi dengan database-nya melalui model ini. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan konsep arsitektur MVC ya, model view controller. Jadi yang berinteraksi dengan database-nya adalah bagian modelnya. Nah, jadi model itu nanti akan berfungsi sebagai corresponding tabelnya. Ya, jadi setiap tabel di database itu akan memiliki modelnya. Nah, Eloquent itu nanti akan berperan di proses interaksinya. Ya, insert, update, delete, select. Nah, seperti itu sederhananya dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Eloquent. Ya, nah itu kaitannya. Jadi kita harus memang belajar membuat model, menggunakan model dulu sebelum nanti masuk ke konsep atau penggunaan fitur Eloquent-nya. Nah, itu model. Nah, kemudian bagaimana dengan migration? Nah, itu juga berkaitan sekali. Ini coba saya lihat turun ke bawah. Nah, di sini ada di sini. Di dalam pembuatan model, nah ini kan sedang membahas pembuatan model ya, nanti juga kita akan coba itu bagaimana kita bisa membuat sebuah model di framework Laravel. Itu ada atau kita dimungkinkan untuk melakukan yang namanya database migration ya pada saat membuat sebuah model. Nah, ada konsep di sini migration. Jadi sebentar kita akan belajar membuat model, nah kemudian juga termasuk belajar menggunakan migration. Apa itu migration? Coba kita lihat. Ya, nah ini tampilan nanti dokumentasi migration-nya. Nah, di sini mungkin di introduction. Nah, ini kalimat ini. Migration itu adalah seperti version control untuk database kita, gitu ya. Jadi sederhananya dengan menggunakan fitur migration kita akan bisa mengetahui atau memonitoring atau mengkontrol database kita melalui framework Laravel. Nah, ya. Mengontrol itu seperti apa? Ya, seperti kalau kalian pernah menggunakan Git mungkin gitu ya. Jadi terlihat ini
ini coding versi keberapa, ini siapa yang commit dan lain sebagainya gitu ya. Yang tujuannya sebenarnya ya kita bisa dipermudah untuk bekerja sama secara tim juga gitu ya. Jadi dengan menggunakan migration ini nanti kita bisa tahu teman kita sedang merubah skema apa di database kita gitu ya. Mungkin ada yang mengalter tabel gitu ya, mengedit nama kolomnya atau menambahkan tabel bahkan gitu ya, kemudian mengedit tipe datanya dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa diketahui lewat migration. Jadi, migration ini intinya adalah bagaimana kita bisa dipermudah bekerja di database saat bekerja secara tim seperti itu ya. Jadi di framework Laravel itu tujuannya bukan hanya masalah bagaimana mempermudah bekerja secara tim di bagian programmingnya ya, atau di bagian codingnya, tetapi juga ya termasuk berkaitan dengan database-nya. Oke, nah nanti kita akan belajar bagaimana membuat migration dan bagaimana mekanisme controllingnya tadi ya. Baik, kita segera mulai saja. Pertama berarti kita sama-sama belajar model dulu. Oke, saya buka Visual Studio Code-nya. Sip, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code-nya ya. Jadi di awal ini kita akan belajar dulu bagaimana proses pembuatan model, kemudian bagaimana mekanisme interaksi yang terjadi antara dari root, kemudian dari controller dan juga dengan model, kemudian menampilkan hasilnya dengan view gitu ya. Kita akan belajar itu. Jadi bagaimana interaksi yang terjadi. Kemudian untuk datanya mungkin sementara kita belum belajar dulu mengambil data ke database langsung ya, nanti itu akan kita pelajari pada saat kita belajar tentang fitur Eloquent. Nah, itu kita akan pelajari di sana. Jadi sekali lagi sekarang kita fokusnya ya tadi bagaimana interaksi dan bagaimana proses pembuatan model. Ya, nah kemudian nanti baru kita akan belajar terkait tentang konsep migration. Oke. Nah, untuk membuat model itu kita bisa menggunakan seperti biasa PHP Artisan ya, sama seperti kemarin pada saat kalian belajar membuat controller. Nah, itu controller juga bisa digunakan atau bisa dibuat dengan menggunakan perintah PHP Artisan ataupun ya bisa dibuat dengan membuat manual gitu ya, dengan mengklik kanan new file. Nah, kalau model juga sama, cuma beda direktorinya. Ya, kalau kemarin itu controller ada di folder app, kemudian masuk ke dalam folder http, kemudian masuk lagi ke dalam folder controller. Nah, di sini tempat controller di Laravel berada gitu ya. Kemudian kalau dia model itu sama juga di folder app, cuma masuk ke dalam folder model ya. Nah, jadi di sini itu adalah tempat model-model yang ada di Laravel berada. Nah, kalau secara default itu sudah ada satu model yang ada, itu yang bernama user.php ya. Jadi ini kita biarkan saja. Nah, kita sekarang buat model yang baru dengan perintah artisan ya. Jadi silakan bisa diketikkan php artisan make model seperti itu ya. Kemudian nama modelnya apa? Nah, untuk kasus ini misalkan saya rencananya akan membuat sebuah model yang bernama dosen ya. Jadi idenya nanti dosen ini akan mengambil data-data terkait misalkan nama, kemudian prodi dosennya, kemudian pendidikan dosennya dan sebagainya dari tabel dosen. Itu. Kalau kemarin kan contohnya mahasiswa ya. Sekarang supaya berbeda saya pakai dosen. Jadi nama modelnya di sini saya buat saja namanya dosen gitu ya. Oke, ini kita tekan enter. Nanti kalau berhasil akan ada notifikasi model created successfully, gitu ya. Dan di sini akan muncul sebuah file baru di dalam model, ya, itu file yang bernama sesuai dengan model yang kita buat, dosen PHP, gitu ya. Jadi sebuah model secara default isinya adalah seperti ini, ya, otomatis itu menggunakan hash factory, kemudian juga model. Kemudian di sini ya nama modelnya ya sesuai dengan nama kelasnya ya, kelas dosen itu.
Ya, nah kemudian ya ini layaknya sebuah kelas, nanti ya kita bisa membuat sebuah apa namanya atribut itu ya, atau berupa variabel, membuat metode atau berupa function. Nah, itu bisa dilakukan di sini ya. Oke ya, atau di sini langsung saja saya buatkan sebuah function, anggaplah namanya saya buat public, kemudian static saja, lalu bisa diakses langsung function apa ya, misalkan ambil data gitu deh. Nah, ini contoh nama function. Jadi saya punya sebuah function public static function ambil data ya di dalam model dosen ini. Ya, kemudian function ini rencananya saya akan gunakan nanti untuk mengambil data dari database. Cuma seperti yang tadi saya sampaikan, untuk di awal ini kita pura-pura saja itu ya, atau kita langsung saja di sini untuk mengambil datanya. Anggaplah saya mau mengambil data nama dosen ini ya. Dosen, sekarang kita isi array saja langsung ya, nama dosen misalkan Aditra, kemudian siapa lagi ya, Ketut, kemudian Made. Oke, tiga nama ya. Kemudian ini misalkan sudah disimpan di di variabel ini. Selanjutnya variabel ini langsung saja saya returnkan gitu ya, color nama dosen. Oke ya, jadi nanti begitu function ini dipanggil dari modelnya, maka dia akan mengembalikan atau memberikan respon berupa nama-nama dosen yang tersimpan ya. Jadi pada saat ini ya langsung tersimpan di variabelnya. Nanti ini bisa kita ganti pada saat kita berinteraksi dengan database ya, sumber datanya langsung dari database. Oke. Nah, ini kita sudah punya model ya. Kita punya model dosen, sekali lagi yang sudah punya satu function yang namanya function ambil data. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencoba bagaimana interaksi dari model ini ke controller. Ya, sebelumnya ya harus kita misalkan kita buatkan dulu controllernya berarti ya. Nah, saya buatkan controllernya PHP artisan make ya, seperti yang sudah kalian pelajari, controller. Kemudian misalkan saya tulis biasanya dosen con seperti ini ya, untuk menandai dia controller supaya gampang diketahui ya. PHP artisan make (2) controller. Oke. Nah, oke, controller created successfully. Kemudian controller itu ya adanya di file atau folder http, kemudian controller ya ada di sini, dosen controller ya. Nah, ini adalah controllernya. Kemudian yang kita lakukan di controller, kita akan mencoba memanggil modelnya gitu ya. Jadi controller ini nanti akan memanggil model dosen ini. Caranya seperti apa? Misalkan di dosen controller ini saya buatkan function. Biasanya function kalau di controller untuk menampilkan data show ya. Public function, tapi namanya bisa bebas sebenarnya. Show ya, yang tujuannya ini nampilin data. Public function show itu, kemudian show ini nanti dia akan memanggil ini model ini, kemudian mengambil datanya. Oke. Nah, caranya seperti apa? Ya tentu saja kita harus panggil dulu kelas dosen ini ya. Jadi caranya kita tambahkan di sini use app kemudian http, kemudian kok http, app langsung model ya, model. Nah, ini udah ada model dosen. Nah, kita pakai model dosen ya. Jadi use app model dosen. Nah, di sini tinggal mungkin supaya lebih jelas saya simpan ke variabel dulu ya, nama dosen gitu ya. Ini nilainya saya dapatkan dari model dosen gitu ya, model dosen. Kemudian pada fungsinya tadi apa, ambil data. Oke ya, jadi ini kenapa error. Oh, ini kurang titik koma ya.
Oke, sip coba. Ya. Ya, ini sudah, jadi sudah diambil. Jadi caranya untuk memanggil model pertama, jangan lupa diinkludkan dulu kelasnya, gitu ya. Kemudian setelah itu ya tinggal dipanggil kelas, kemudian nama fungsinya, karena ini sudah function static, jadi bisa langsung dipanggil seperti ini ya, titik 2, kemudian nama fungsinya apa. Oke, nah ini sudah, nah misalkan sampai sini dulu, ya nanti rencananya ini kita akan returnkan ke view. Jadi sekali lagi yang akan menampilkan data dosen, nama dosen ini, ya itu kan akan bagian view-nya. Cuma kita belum buatkan bagian view-nya, ya. Kita sekarang buatkan dulu bagian view-nya. Jadi kalau view kan ada di resource, kemudian bagian view. Oke, di sini misalkan saya buatkan view-nya, anggaplah kayak view dosen, ya supaya gampang. Mengingat view dosen blade dot p. Ya, nah ini sudah ada view dosennya. Ini kita isi HTML dulu deh. Nah, HTML ya. Misalkan ini saya ganti data dosen. Oke, ini view-nya sudah siap. Nah, sekarang berarti tinggal bagaimana mengaksesnya, ya harus kita daftarkan di root. Ya. Ini root-nya. Ini saya copy aja. Ya. Anggaplah root-nya menjadi, ya, kalian bisa fokus ke bagian ini saja ya. Nah, karena ini adalah root sebelumnya yang sudah saya sempat buat, ya, fokus bagian sini. Jadi root-nya ini namanya adalah, anggaplah data dosen. Nah, anggap ini request URL-nya data dosen, kemudian nanti dia akan memanggil controller, kemudian controllernya akan memanggil model, kemudian juga setelah dapat respon dari model, itu nanti akan memanggil view dosen ini. Nah, itu alurnya kurang lebih. Oke, nah ini modelnya namanya adalah tadi dosen controller ini ya. Namanya dosen controller, kemudian fungsinya kebetulan sama ini, show. Oke, saya tidak edit. Kemudian jangan lupa harus diinputkan juga controllernya di sini, dosen. Oke, nah ini yang baru kita buat ya. Jadi sebelum digunakan ya harus diinputkan dulu kelasnya dosen con, gitu ya, kelas controllernya. Kemudian ini akan memanggil function show, berarti dia akan masuk sini panggil function show. Nah ini belum di return, saya return saja. Sekarang return view seperti ini ya. Kemudian dia tadi saya sudah buat ini ya, sudah buat view dosennya, berarti ini akan memanggil view dosen seperti ini. Kemudian dengan nilai yang akan dikirimkan adalah nama dosen itu. Anggaplah di sini saya buat nama gitu ya. Nama itu akan diisi dengan nilai dari nama dosen. Oke, nah, sekarang sudah benar ini ya, memanggil view dosen. Nanti pada saat memanggil view dosen ini akan dikirimkan juga parameter nama gitu ya, yang sudah diisi dengan $nama dosen, dimana variabel $nama dosen ini itu merupakan variabel yang sudah diisi nilai dari modelnya nih. Nah ini kan model ya. Oke. Nah begitu mekanisme interaksinya. Sekarang kita tinggal masuk ke view-nya untuk bisa menampilkan data nama ini ya. Oke, di sini saya masuk sini aja. Misalkan saya isi H2 gitu ya, data dosen yang tersimpan. Oke, kemudian karena tadi dia berupa array data namanya ya, di sini kan dia berupa array ya, tersimpannya di dalam model. Berarti di sini kita pakai for each ya, pakai blade aja. Kemudian ini berarti nama, as itemnya
NM seperti itu. Kemudian ya tampilkan aja dosen. Langsung saya tampilkan di sini dolar NM. Jangan lupa kasih enter biar lebih rapi. Ya, oke. Jadi di sini ditampilkan dengan menggunakan for each karena dia berupa array ya. Jadi kita harus menggunakan perulangan untuk menampilkan isi nilai-nilai yang tersimpan dalam array nama ini. Oke, harusnya ini sudah benar. Mari kita coba jalankan di sini. Oke, kita masuk ke browser. Oke, ini refresh. Oke, sudah jalan. Selanjutnya tadi di routingnya kita daftarkan /data dosen ini ya. Jadi saya coba akses /data dosen. Semoga jalan. Ya, data dosen yang tersimpan. Aditra, Ketut, Made. Nah, ini sesuai dengan apa yang tersimpan di dalam model yang tadi kita buat ini. Ya, Aditra, Ketut, Made. Oke, seperti itu ya. Proses pembuatan, kemudian mekanisme interaksinya, bagaimana model, controller, view, root juga itu ya berinteraksi. Jadi kalau saya boleh ulang, jadi yang terjadi adalah begitu ada request dari browser ya /data dosen, maka yang membaca kan rootnya dulu. Rootnya membaca ada ini /data dosen. Kemudian dia di sini terlihat bahwa dia menjalankan controller ini, dosen controller pada bagian atau pada function show. Itu akan menjalankan controller seperti biasa yang menangani request atau proses itu adalah bagian controller. Kemudian di sini di controller kalau kita lihat itu di sini ada function show yang tadi dijalankan ya berdasarkan rootnya. Kemudian selanjutnya di sini bisa dilihat bahwa ada variabel nama dosen yang diisikan dari model ya, model dosen pada bagian atau pada function ambil data. Nah, jadi controllernya yang memanggil model ini. Nah, model ini dia sudah menyimpan data, anggap ini datanya dari model gitu ya. Kemudian dia mereturnkan nama dosen ya yang berupa data ini Aditra, Ketut, Made. Kemudian kembali lagi controllernya begitu ini sudah dijalankan, selanjutnya dia akan mereturnkan nilainya ke sebuah view yang bernama view dosen dengan memberikan parameter yang tadi sudah diisikan data-data dari model. Selanjutnya ya di bagian view berarti view ini yang menampilkan datanya ya dengan menggunakan perulangan. Oke, saya kira itu yang penting bagaimana tadi membuat model, kemudian bagaimana proses interaksinya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan terkait dengan konsep migration ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal video ini, bahwa migration itu adalah salah satu konsep atau fitur di Laravel yang bisa membantu kita dalam melakukan pelacakan perubahan database gitu ya, atau database version control system. Ya, jadi dengan migration ini diharapkan kita bisa dengan mudah mengetahui apa-apa saja perubahan-perubahan atau histori perubahan database yang sudah kita lakukan maupun yang rekan lain gitu ya, misalkan kita sedang menggarap project secara tim yang dilakukan terhadap sebuah database sistem yang kita kembangkan bersama seperti itu ya. Nah, secara default sebuah project Laravel itu sudah memiliki beberapa file migration. Nah, kita bisa melihatnya di folder database, ya, di folder database di sini, kemudian masuk ke dalam folder migration. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa file. Nah, file-file inilah yang namanya file migration, ya. Jadi create user table, create password reset table, create file jobs table, kemudian dan dua ini ya, personal access token table dan create dosen. Nah, ini adalah file migration default yang kalau kalian baru saja membuat project Laravel ya ini pasti akan ada. Ya, nah ini secara default. Oke, nah untuk mendemonstrasikan seperti apa konsep migration, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah database adik-adik ya. Sebentar saya tunjukkan di
SQL Pro-nya. Nah, jadi saya menggunakan aplikasi DBMS SQL Pro ya. Seperti ini tampilannya. Mungkin dari kalian ada yang suka pakai PHP Main Admin, kemudian MySQL Workbench, dan yang lain sebagainya, ya itu bebas-bebas saja ya. Yang penting itu bisa memudahkan kalian dalam mengelola database, membuat tabel dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database namanya kampus ya. Kemudian pastikan sudah terkoneksi ke project Laravel kalian ya, bisa dicek di file.env-nya, kemudian ya pastikan konfigurasinya sudah sesuai ya, jadi connection, host, port, database name-nya apa, username-nya apa ya, kalau secara default itu root, kemudian password-nya apa. Jadi ini pastikan sudah sesuai gitu ya, agar nanti hal-hal yang kita lakukan di project Laravel ini bisa terhubung ke database server tadi. Kita di sini menggunakan MySQL. Oke. Nah, mungkin di awal ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara menjalankan dulu. Tadi saya tunjukkan bahwa secara default itu sudah ada beberapa file migration. Nah, bagaimana cara menjalankan file migration ini? Nah, untuk menjalankan file migration ini kita bisa menggunakan seperti biasa perintah artisan, ya, perintah artisan yang ada di Laravel. Jadi cukup dengan mengetikkan php artisan migrate. Nah, seperti ini. Ya, PHP Artisan Migrate. Saya tunjukkan dulu bahwa sekarang kondisinya di database ini ya, database kampus itu belum ada tabel ya, tabelnya masih kosong. Kemudian saya balik ke source berikutnya. Oke, saya jalankan sekarang perintah ini, PHP Artisan Migrate. Oke, nah di sini akan ada beberapa notifikasi ya, yang intinya adalah bahwa terjadi proses melakukan migrating gitu ya, tabel-tabel atau file-file migration yang ada di project kita. Nah, migration tabel created successfully. Ya, jadi ini berarti proses migrationnya sudah berhasil. Jadi kita bisa lihat sekarang di database kita. Saya refresh. Nah, sudah ada beberapa tabel. Ya, ada tabel dosen dan seterusnya. Ya, adik-adik ya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah di dalam file-file ini itu ada sebuah function yang tujuannya itu untuk membuat sebuah tabel. Mari kita buka satu, misalkan yang ini. Ya, jadi di dalam file migration-nya itu ada secara default akan ada dua function, ya, yaitu function up dan function down. Ya, dari function up ini kalau kita lihat di sini ada skema create users. Nah, ini sebenarnya sedang membuat tabel yang bernama users, kemudian berisikan atribut-atribut ini. Seperti itu. Ya, jadi makanya tadi kita punya tabel user ya, kemudian isinya ada atribut ini, ada ID, name, prodi, email. Nah, sama ya, name, prodi, email, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ada sintaks ya di file migration itu untuk membuat sebuah tabel di database ya, yang bisa dijalankan dengan menggunakan perintah artisan PHP artisan migrate. Nah, kemudian itu tadi bagaimana menjalankan. Seperti yang tadi saya bilang, itu sebenarnya ada satu function default lagi, yaitu function down, yang tujuannya adalah melakukan drop tabel gitu ya. Jadi intinya adalah menghapus tabel. Nah, ini bisa dijalankan dengan perintah rollback. Mari kita lihat PHP artisan migrate .2 rollback seperti ini ya. PHP artisan migrate rollback ya. Sekarang kita lihat apa yang dijalankan. Nah, di sini ada notifikasi rolling back. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya sedang menjalankan function down ini. Sekarang kita lihat di database. Ya, saya refresh. Oke, tabelnya semua hilang kecuali tabel migration. Jadi sekali lagi perintah rollback ini
itu akan mengeksekusi function down yang tujuannya adalah menghapus tabel-tabel yang sudah dibuat atau yang ada di dalam database. Ya, nah, tetapi ada satu tabel yang tidak terhapus. Kenapa? Jadi tabel inilah atau tabel migration inilah yang berfungsi sebagai version control sistemnya. Ya, jadi tabel migration ini akan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, oke. Kembali lagi saya lakukan perintah migrate ya. Saya clear dulu php artisan migrate. Oke. Sekarang kembali lagi tabel-tabel tadi ya. Dan yang lain-lain. Oke. Artinya file migration dosen ini bukan bawaan Laravel ya, ini tadi saya yang buat, saya lupa menghapusnya itu ya. Jadi yang bawaannya itu adalah 4 file ini ya, user, password, file, jobs table, dan personal access token ini ya, yang dosen ini itu tadi saya yang buat. Oke. Ya, jadi kembali lagi sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana jika ada perubahan ya, bagaimana jika ada perubahan. Nah, jika ada perubahan, contoh lah, misalkan ya mumpung saya sedang membuka file migration dosen ini ya, nah, di sini sudah ada beberapa atribut gitu ya, misalkan saya mau nambah, seperti itu, mau nambah, saya anggap tipe datanya string juga, kemudian saya tambah di bawah sini, itu misalkan dosen prodi ya, nanti tujuannya adalah misalkan menyimpan nama program studinya apa dari dosen yang bersangkutan ya. Nah, ini ada perubahan. Nah, bagaimana caranya agar perubahan ini nanti bisa diimplementasikan di database kita ya, karena di database kita file dosennya kan baru ada dosen nama yang sebelum dosen nama NIP gitu ya, sebelum kita rubah tadi di file codingnya atau file projectnya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengimplementasikan? Cara yang paling sederhana tentu saja dengan melakukan rollback, kemudian setelah itu melakukan migrate lagi. Ya, tetapi ada cara yang lebih singkat, yaitu dengan menggunakan perintah php artisan fresh, gitu. Ya, php artisan fresh. Ya, jadi sebenarnya php artisan fresh ini dia melakukan rollback dulu, jadi dihapus dulu semuanya, setelah itu lakukan artisan migrate gitu ya, jadi baru dibuat ulang lagi seperti itu. Nah, dua proses tadi bisa dijadikan satu dengan perintah fresh ini ya. Mari kita coba. Oke, oh sorry, php artisan migrate fresh gitu ya, php migrate, lupa saya migrate-nya, fresh seperti ini ya, php artisan migrate fresh. Oke ya, jadi terlihat di sini yang dilakukan adalah mendrop all table ya, kemudian melakukan migrasi kembali semua tabel ya. Jadi kalau sekarang kita lihat di database-nya, ini saya refresh, nah dosen sekarang sudah ada prodinya. Nah, ini yang tadi kita baru saja tambahkan ya, atau kita melakukan edit di tabel dosen, menambahkan atribut dosen prodi ini. Nah, itu bisa dilakukan, kemudian kita menggunakan perintah ini, migrate fresh, seperti itu. Oke, ini saya clear. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita ingin membuat tabel baru, seperti itu ya. Untuk membuat tabel baru itu kita bisa gunakan perintah make migration, kemudian diikuti dengan nama file migrationnya apa
Ya, mari kita coba. Ini misalkan karena sudah ada dosen, yang belum ada misalkan mahasiswa seperti itu ya. Jadi kita coba buat file migration untuk tabel mahasiswa. Ya, jadi perintahnya php artisan make kedua migration. Ya, ini make ini kan sebelumnya kita gunakan untuk membuat model, membuat controller ya. Sekarang bisa juga digunakan untuk membuat file migration. PHP artisan make migration. Misalkan kita tuliskan di sini mahasiswa. Nah, sudah ada otomatis ya di direktori yang sudah ditentukan, database, folder migration, di dalamnya ada tabel atau ada file migration mahasiswa. Kemudian sudah dibuatkan juga apa namanya kelasnya, kemudian function up dan function down-nya. Cuma di dalamnya belum ada isinya di masing-masing function ini. Ya, nah kalau saya ada cara juga yang lebih lebih efektif gitu ya, supaya langsung dibuatkan gitu ya. Kalau saya sintaks untuk membuat tabelnya misalkan, nah itu dengan menggunakan atau menambahkan kata create di depan nama migration-nya. Ya, sama seperti ini deh, create user, create password, nah ada nama create di depannya. Ya, oke, coba kita ulangi membuat file migration mahasiswa ini. Ya, ini saya hapus dulu. Oke, sudah terhapus. Jadi sama seperti perintah tadi, ya, make migration. Nah, cuma di depannya ini kita tambahkan create. Nah, coba sekarang kita lihat bedanya. Oke, enter. Nah, sama. Sudah dibuatkan file migration-nya. Cuma bedanya, nah sekarang dia sudah ada skema gitu ya untuk membuat tabel mahasiswanya. Oke, nah sekarang secara default juga sudah ada 2 atribut yang ini sebenarnya wajib diisikan kalau kita bekerja dengan database via Laravel. Ya, ada tabel ID sama tabel timestamp. Nah, tabel timestamp ini nanti akan menjadi atribut create add dan update add. Oke. Nah, ini sudah ada, kemudian termasuk di function down-nya ya, sudah ada skema untuk drop-nya juga sudah otomatis dibuatkan. Jadi itu bisa kita lakukan dengan menggunakan perintah make migration, kemudian ditambahkan dengan kata create di depan nama tabel yang kita inginkan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah misalkan ini kita ingin membuatkan menambah atribut tentu saja ya. Jadi ini kan baru ada ID sama timestamp. Nah, kita ingin menambahkan atribut misalkan name, nama, dan yang lainnya sesuai dengan keperluan kita. Nah, kalau kalian ingin tahu seperti apa mekanisme, tipe data atribut, dan lain sebagainya, itu ya kalian bisa cek di dokumentasinya, kemudian masuk saja di bagian create tabel ya. Migration itu adanya di database, kemudian halaman migration, kemudian masuk ke creating tabel. Nah, di sini ada cara membuat skema create-nya ya. Kemudian ini dikasih contoh. Selanjutnya kalian bisa lihat ke ini column method. Nah, di sini ada pertama available column type. Nah, jadi ini tipe-tipe yang bisa digunakan. Ya, ada date, time gitu ya. Kemudian text, string, dan lain sebagainya. Boolean, dan sebagainya. Termasuk ini cara menggunakannya. Ya. Dan yang lain ada char dan lain sebagainya. Ya. Misalkan saya tambahin string aja deh. Tolak tabel string seperti itu ya. Nah, misalkan di awal ini saya masukkan MHS name seperti itu, kemudian saya juga buat dia unique ya, agar tidak ada yang sama. Dan satu lagi string juga ya. Kalau kalian mau sekali lagi kalau mau tahu tipe data apa saja ya bisa lagi lihat di sini ya. Kemudian string
Ya, ini untuk nama deh. Nama S, nama. Oke, sudah ada 2 atribut. Ya. Kemudian di sini sudah akan menambah tabel baru. Jadi sekali lagi kondisi di database kita seperti ini tabelnya, ya kita akan menambahkan tabel baru ini. Ya, nah salah satu cara untuk bagaimana supaya ini diadaptasi atau disesuaikan, disinkronisasi ke database kita, itu ya seperti tadi ya, menggunakan perintah migrate fresh. Gitu. Ya, oke, mari kita coba php artisan migrate kedua fresh. Oke, kita enter sekarang. Ya, nah, ini bisa kita lihat mahasiswa juga sudah dieksekusi ya. Maka seharusnya sekarang di database saya refresh. Nah, sudah muncul tabel mahasiswa. Kemudian ada MHS name, MHS nama, tipenya varchar, ya sesuai dengan yang kita definisikan di tabel migration-nya. Nah, oke. Ya, oke. Kira-kira demikian dulu konsep migration yang ada di Laravel. Jadi sekali lagi dengan migration ini kita bisa mengelola database kita ya via file migration, via file yang ada di project Laravel kita, gitu ya. Jadi kurang lebih ya tidak perlu lagi ada proses import ekspor gitu ya kalau ada perubahan struktur tabel. Nah, itu semuanya bisa dilakukan dari project Laravel yang kita kerjakan. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana proses melakukan insert, update, delete data ya dengan menggunakan fitur Eloquent yang ada di Laravel ya, via model juga yang sudah kita tadi sebelumnya pelajari. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih.